Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah ya, biar kita tidak menjadi orang pelit. Ya? Cinta guru. Ya, takut gitu ngeri. Enggak aman ya. Enggak, karena Allah. Kita akan belajar banyak. Jadi dari kita mencintai guru-guru kita, insya Allah ada ilmu yang bisa didapat. Betul. Ilmunya adalah kali ini, Bib, kita akan membahas mengenai orang-orang pelit yang katanya, Abi pernah dengar nggak? Katanya kalau orang pelit nanti kuburannya sempit. Oh, serem banget. Ya kan? Betul. Nah, ini pembahasan ini beneran kalau misalnya kita pelit atau bakil jadi sempit kuburannya, mengecil gitu, atau kayak cuma menakut-nakutin aja nih biar orang pada nggak pelit. Betul. Gitu kan? Nah, makanya pagi hari ini jamaah kita bahas. Tema kita adalah orang pelit kuburannya sempit. Oh, pertanyaan nih. Beneran sempit nggak nih? Gitu kan? Oke, kita bahas ya. Untuk yang pertama, katanya bener nggak nih kalau orang yang pelit itu bisa memendekkan umur? Udah sempit, umurnya pendek. Ini maksudnya gimana Ustadz Hilman nih? Aku mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib Muhammad, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, seluruh jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, memangnya benar orang yang pelit itu atau sifat pelit itu bisa memendekkan umur? Jawabannya benar. Waduh. Gimana Ustadz? Kok bisa? Mohon maaf, sebelum kita menjelaskan seperti apa keterangannya, ada dua istilah yang seringkali dianggap sama maknanya padahal berbeda. Apa itu? Satu, ada yang namanya usia. Dua, ada yang namanya umur. Apa bedanya? Usia itu hitungan angka. Misal, kita lahir sebut saja tahun 90. Ya. Berarti usia kita sekarang berapa? 33 tahun. 33 tahun. Itu namanya usia. Tapi kalau umur, itu adalah hitungan kebermanfaatan dan keberkahan. Ada orang yang mohon maaf mungkin usianya pendek tapi umurnya panjang. Ada guru-guru kita mungkin telah kembali kepada Allah, tapi kebaikannya masih kekal sampai hari ini. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, orang yang dermawan, orang yang baik kepada siapapun, itu umurnya panjang. Kenapa? Karena orangnya mungkin telah tiada, tapi kebaikannya akan kekal selamanya. Karena orang mendoakan kebaikan bagi dirinya. Maka wajar Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah menyampaikan, annal bukhla yaqsuful a'mara. Sesungguhnya sifat bakhil itu memendekkan umur. Wa yakhribud diyara, dan menghancurkan tempat tinggal. Wa innal birra, dan kebaikan itu yazidu fil umur, dan kebaikan itu menambah umur dalam kehidupan. Maka wajar kalau orang yang baik sama orang lain, nggak pelit, nggak bakhil, orang banyak mendoakannya sehingga umurnya jadi panjang. Tapi kalau orang yang pelit, mohon maaf, orang pelit itu dibenci oleh Allah. Orang pelit itu dibenci oleh manusia. Nggak usah jauh-jauh lah, Mas Soni punya teman pelit, malas nggak kira-kira? Malas. Tapi kalau ada teman baik, senang apa enggak? Senang. Masya Allah, setiap kebaikannya pasti akan menghadirkan kebaikan doa bagi dirinya. Maka wajar orang yang pelit sempit kuburnya. Orang yang pelit pendek umurnya, karena tidak ada keberkahan dari usia yang dimiliki dalam hidupnya. Maka jangan sampai
Kita yang hari ini masih diberikan umur sama Allah, ayo. Jadilah orang yang baik kepada siapapun. Insya Allah. Berarti ada hubungannya ke orang lain ya. Jadi umur panjang itu maksudnya karena kebaikan yang kita lakuin, Iya. orang mendoakan gitu. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hilman. Sama-sama. Baru ngerti dikit sih, dikit. Tapi kita bahas lagi lebih banyak Berarti lagi. pulang nih ngopi ya. Iya. Aduh, langsung ditodong nih. Biar kelihatan pelit apa enggak. Langsung diamalkan. Iya. Biar panjang umur. Iya deh, biar banyak umur deh. Habib, Siap. emang bener Bib, orang yang pelit itu ada hubungannya sama orang yang apa ya, yang nggak mau bersolawat gitu Bib. Orang, jadi hubungannya apa solawat sama orang pelit? Apakah ada hubungannya dengan harta juga sehingga hubungannya kuburannya sempit? Itu maksudnya gimana sih Bib? Izin Ustaz Syam, Ya. Ustaz Hilman, Ustaz Sony. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Makanya nih kan apalagi mau Idul Adha nih. Pelit jangan dipiara, jadi sempit. Yang dipiara tuh kambing, gemuk. Buat kurban. Buat kurban. Masya Allah. Pelit jangan dipiara, jadi Sempit. Kambing jadi Gemuk. Buat Kurban. Nah, gitu. Ya juga ya. Jadi apa sih hubungannya, Masya Allah, yang bisa dikatakan orang pelit juga? Apa bedanya dengan sholawat? Nabi SAW dari lisannya yang mulia, Nabi mengatakan al-bakhir, riwayat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, al-bakhir alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang terkategori pelit itu apabila disebutkan nama Rasul, disebutkan nama Nabi, falam yusalli, mereka tidak bersolawat. Ya, mereka tidak bersolawat kepada Rasul. Apa sih maksudnya? Maka ulama mengatakan sholawat itu kan ringan, ringan banget di lisan. Ya. Tinggal ketika orang disebutkan dengar nama Nabi nih, misalnya kamu kayak kameramen kita kan, masya Allah, disebutkan nama Nabi, langsung sholawat, nggak tidur, nggak ngantuk, masya Allah semuanya nih, Nggak ada gitu yang kan. ngantuk. Falam yusalli alayya, tidak bersolawat kepada aku. Banyak kita kalau lagi, karena kita terjun di medan dakwah, ketika kita nyebutkan Sayyidina Muhammad, kadang-kadang satu majlis meneng wae. Diam aja. Mesti kan sambut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab kenapa? Dalam sholawat itu kan ringan, nggak enteng, nggak harus keluarin harta pada saat itu, nggak harus keluarin uang, cuman bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, sampai dikatakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat kepada Nabi satu kali dibalas berapa kali? Dibalas 10 kali. Wa hutta anhu asyra khati'at, dan dijatuhkan, diampunkan 10 keburukannya. Dan wa rufi'at lahu asyra darajat, dan dinaikkan 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita enggak salawat kepada Nabi ketika disebutkan nama Rasul Sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ulama mengatakan 10 jawaban dari Allah. Jadi kita bersalawat nih pemirsa, kita salawat kepada Nabi, dibalas berapa kali? Dibalas 10 kali. Ulama mengatakan, ulama mudagik, jangankan 10 kali, buat yang orang-orang yang banyak dosa kan gitu. Artinya ya buat orang, artinya jangankan 10 kali kita salawat sama Nabi nih, 1 kali seumur hidup kita pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan 1 kali tersebut dari hikmah balasan Allah Subhanahu wa taala cukup buat modal kita masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-bakhil, makanya pelit apabila nama Nabi disebutkan kita tidak sambung dengan sholawat. Allah, aku udah pernah dibalas belum nih sholawat aku selama ini. Insya Allah husnudzon, bersangka baik kita kepada Allah. Tapi minimalnya sholawat tuh gimana, Bib? Nggak ada minimalnya. Pendek redaksinya. Apa aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mau yang Apa pendek aja ya, apa sholat? saja.
Dan di berkendaraan kita bisa bersolawat. Aku harus ngapalin yang paling panjang. Bahkan salawat Nabi walaupun hati kita tidak hadir didapat pahala dari Allah Subhanahu wa Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Jadi dimulai dari sholawat ya, jamaah yang ada di rumah ya, biar nggak sempit ya. Bener. Pelihara kambing biar gemuk kata Habib. Bentar lagi kurban. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Yeah. Ini katanya Ustadz ada nazar yang harus dilakukan sama orang pelit. Ini maksudnya apa nih? Orang pelit melakukan nazar dan nggak tahu nih harus apa nggak, katanya maksudnya Orang apa? pelit melakukan nazar alias hanya orang pelit yang nazar. Nah iya, itu maksudnya apa? Biar kuburannya nggak sempit atau biar nggak ada siksa kubur? Apa maksudnya buat apa gitu, Ustaz Syam? Baik, Mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Tapi guruku Muhammad Sadilman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada hubungannya pelit dengan nazar tadi. Karena ternyata dalam sebuah riwayat disebutkan nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Ternyata nazar itu tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Bukan diharamkan, tapi tidak dianjurkan. Dan disebutkan bahwa orang yang bernazar itu biasanya orang yang pelit. Maksudnya bagaimana? Ternyata dijelaskan oleh para sahabat. Karena orang yang bernazar itu adalah orang yang nanti dikasih maunya sama Allah baru mau beribadah. Ya Allah, kalau kau luluskan anakku di sini, di universitas ini, saya akan puasa 3 hari. Itu artinya pelit gitu. Nanti anaknya lulus baru dia mau beribadah sama Allah. Kenapa nggak dibalik gitu? Dia puasa dulu 3 hari baru mengatakan, ya Allah, kalau kau pandang kemarin amalku itu sebagai amal yang ikhlas, maka tolong luluskanlah anakku. Mending seperti itu kata ulama kita. Mending dibalik, bertawassul dengan amal soleh dibandingkan bernazar. Subhanallah. Kenapa? Kalau bertawassul dengan amal soleh itu pernah ada riwayatnya. Nabi SAW menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam goa. Seorang anak mengatakan, ya Allah, dahulu aku adalah seorang yang sangat pekerja keras. Ada seorang pekerjaku yang ternyata bekerja denganku. Tiba waktunya ku berikan upahnya, dia tidak mau mengambilnya. Dia ada keperluan, dia pergi. Subhanallah. Lalu ternyata bertahun-tahun upah tersebut yang tidak jadi ku berikan kepadanya, ku balikkan jadi modal lagi. Ternyata menjadi kambing yang sangat banyak, sapi yang banyak, kebun yang sangat luas dari gaji dia tadi itu. Tiba-tiba suatu hari dia datang kepadaku mengatakan, ada nggak gajiku yang dulu? Ku tunjukkan seluruh kambing, seluruh sapi, dan seluruh kebun, ku katakan itulah gajimu semuanya. Lalu ku berikan semuanya pada orang tersebut. Ya Allah, seandainya itu dulu adalah amal solehku yang ikhlas, maka tolong bukakan ini pintunya di goa ini. Subhanallah. Itu bertawasul dengan amal soleh. Bukan mengatakan, ya Allah, kalau kau bukakan ini pintu goa, maka pulang dari sini saya akan bersedekah. Itu bernazar itu. Nah, terbalik. Maka dikatakan bahwa orang yang bernazar adalah orang-orang yang pelit. Ayo, mari sama-sama kita coba bertawasul dengan amal soleh. Dengan seperti apa? Misal ada orang yang mengatakan dengan amalan-amalan sunnahnya, puasa Senin Kamis itu amalan yang sunnah, puasa itu adalah amalan yang sunnah, tapi dia bisa menjadikan amal itu menjadi wajib kalau dia bernazar, maka dia adalah orang yang pelit. Berbeda dengan orang yang seperti ini, tetap menjadikan itu adalah sunnah. Dia puasa Senin Kamis sampai 3 pekan dia berpuasa Senin Kamis, sampai 6 hari Senin Kamisnya, maka dia mengatakan, ya Allah, 6 hari aku puasa Senin Kamis, hari ini waktunya aku ujian. Seandainya mungkin puasa Senin Kamisku yang kemarin engkau terima ya Allah, maka tolong lancarkan ujianku hari ini. Maka itu tidak tergolong orang yang pelit. Maka disarankan lebih baik bertawassul dengan amal soleh dibandingkan bernazar. Karena nazar hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi lebih baik bertawassul ya. Iya. Bener sih, nazar tuh emang dilakukan orang yang pelit. Makanya aku kadang biar nggak nazar tuh aku pakai map sama segala macam, tahu jalan sini situ gitu. Itu nyasar deh. Nyasar ya? Itu nyasar. Ya. Ada juga nazar yang pakai musik. Nazar mati lampu. Nazar itu mah. Oke, aku ada pertanyaan nih. Di dari Instagram @aleaulia. Aku bacain ya, jamaah ya. Assalamualaikum Mas Soni. Mas Soni katanya. Biasanya dipuji-puji nih. Keren. Katanya orang pelit kuburannya sempit. Mas Soni saya fans banget. Fans. Saya fans banget sama Mas Soni dan Keren, keluarga. keren. Asik. Bisa kali fallback saya? Katanya nggak boleh
pelit. Tuh, ale aulia. Kalau mau nggak sempit, fallback. Iya. Coba dong. Nggak ada kuota lagi. Isin kuota dulu dong. Biar nggak pelit. Isin kuota dulu, jangan pelit. Biar bisa fallback. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Isin ya. Habis ini ya. Nggak lama kok. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ngeles aja loh. Ada aja.